Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Melanjutkan kajian kita surat Al-Mutaffifin ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Fal yauma, maka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat menurut tafsir Ibnu Katsir. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman menertawakan orang kafir sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa karena mereka sewaktu di dunia menertawakannya. Jadi orang-orang yang berdosa ini kadang-kadang menertawakan orang-orang yang beriman. Ngapain sholat setiap hari tapi rezeki pancet aja gak ditambah-tambah. Ngapain ibadah siang malam tapi tetap aja miskin. Ya, menertawakan. Kamu punya waktu kamu buang sia-sia buat ngaji aja, nggak cari-cari duit gitu. Seperti kami ini, waktu semua bermanfaat. Itu orang-orang yang cinta kepada dunia, ubud dunia, mereka ingkar akan hari akhirat, mereka menertawakan orang-orang yang ahli ibadah ataupun orang-orang yang beriman. Selanjutnya ayat yang ke-35, alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyanggah dugaan orang-orang berdosa yang menuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Menurut Imam Ibnu Katsir, di hari itu terbukti bahwa orang-orang mukmin yang mereka tertawakan tidak sesat. Bahkan mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang didekatkan kepadanya dan dapat melihat kepada Tuhan mereka di negeri kehormatan, yaitu surga. Seperti itu bahasanya. Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang besar. Karena yang menciptakan semesta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah, perhiasan, intan, berlian, perak, emas, emasan, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada orang-orang. Nah, oleh karena itu, maka semua itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kekayaan itu ditasarufkan di jalan yang benar, maka akan menyelamatkan dia daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sebaliknya ditasarufkan di jalan yang salah, maka kekayaan tersebut yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Seperti itu. Lanjut ayat yang ke-36. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yakni, apakah orang-orang kafir itu telah mendapat balasan dari apa yang pernah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin sewaktu di dunia, yaitu penghinaan dan cemoohan, ataukah tidak? Sebagai jawaban ialah mereka telah mendapatkan pembalasan dari amal perbuatan mereka dengan balasan yang lengkap, setimpal lagi sempurna. Nah, akhir daripada suratul Mutaffifin ayat yang ke-36 ini bahwasanya
hal suibal kuffaru makanu yaf'alun, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mereka itu tidak dilupakan, kejahatan-kejahatan mereka itu tidak dilupakan oleh Tuhan semesta alam dan dicatat oleh malaikat Raqibul Atid. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah bisa luput satu perbuatan kita yang kita sembunyikan serapi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena apa? Dia Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan-balasan kepada kejahatan kepada orang-orang kafir di akhir surat Al-Mutaffifin itu menjadi jawaban bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah hal yang sangat bergantung sekali dengan zat Allah yang maha tinggi, yang maha mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan akan menjadi tanggung jawab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir tidak akan pernah bisa mengelak mengenai hal ini. Nah, seperti itulah isi dari surat Al-Mutaffifin, ayat-ayat akhir. Nah, ini adalah surat dari Tuhan semesta alam. Semestinya kita merenungi, mengimani, memikirkan keadaan kita di dunia dan di akhirat, dan tekun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita yang barokah, yang halal, yang thayyib, dan diperbanyak rezeki kita, anak kita, keturunan kita, dan diangkat penyakit-penyakit kita, diberkahi keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkanlah kita masuk surga dengan syafaat Rasulullah SAW, tanpa murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gamdihi, subhanallah tiga, astaghfirullah wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.